Cukup jelas terdengar suaranya ibu. Saya mau jelas ini. Dan beri kesempatan yang jelas ya. Baik, bila berjalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bertatap muka. Ini pertama kali saya menginjakan kaki saya di Cirebon. Tadi diajak makan nasi Jawa, pembelajaran sekali. Ya. Jadi sebuah kegembiraan juga bagi saya untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di sini. Mudah-mudahan kedatangan kami di Radio Politik bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat untuk kebanyakan ibu-ibu di sini ya. Karena bapak-bapaknya pasti bekerja. Bapak-bapak yang ada di sini adalah bapak-bapak yang sedang bekerja. Gitu kan ya? Bukan bapak-bapak yang sedang liburan. Baik. Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan bahwa kita akan sedikit berdiskusi tentang ini tema yang di belakang ya, tantangan apa itu? Ya, tantangan dan solusi pendidikan di era digital. Ya, tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan sekarang setan itu berwujud kota kecil begitu ya. Dan saya pun sedang berperang melawan itu. Memang betul seperti Pak Kepala Sekolah sampaikan. Saya punya 3 anak. Yang satu baru dapat KTP tahun ini. Ya, jadi baru ini pemula. Ya, dia baru nyoblos tahun ini. 17 tahun usianya, kelas 2 SMA. Kemudian yang kedua, anak laki-laki, kalau yang pertama perempuan, anak yang kedua laki-laki, selisih usianya 2 tahun. Tapi sekolahnya jadi selisih setahun karena dia loncat setahun. Jadi kelas 1 tapi di SMK. Kemudian yang bungsu baru kelas 2 SD. Jaraknya jauh karena nggak sengaja. Nggak sengaja begitu nanti Allah ya. Saya tidak pernah mengatakan itu di hadapan anak saya. Ini mah akan nggak sengaja, nggak boleh. Barangkali ada yang suka bertahan begitu. Yang ini mah belum suka paksa.
Ya, nanti dia merasa menjadi anak yang tidak diharapkan. Oh jadi begitu ya Pak? Saya tidak sengaja, tidak diharapkan, gitu ya, terus tiba-tiba brodol ya kan, anak keluar diurus gitu ya, jangan. Ini hanya saya lakukan kalau sedang di belakang si bungsu, gitu ya. Jadi si bungsu tetap tahu dirinya adalah anak yang dikembangkan, gitu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, saya mau awali dengan pertanyaan dulu. Adakah di antara ibu-ibu yang sudah punya cita-cita untuk anaknya? Ada. Tapi jangan cita-cita yang umum ya. Saya pengen anak saya soleh-soleha, saya pengen anak saya berguna bagi bangsa dan negara, saya pengen anak saya berbakti pada orang tuanya. Itu sudah cita-cita yang umum. Saya pikir semuanya sama. Ya, sama. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah cita-cita yang khusus. Saya ingin anak saya jadi dokter. Kenapa? Kalau orang Sunda mengerti bahasa Sunda? Ada yang ngomong kalau pakai bahasa Sunda? Coba katakannya berapa banyak yang tidak mau mengerti bahasa Sunda? Ini bahasa Senggara ya. Bahasa Senggara dari Jawa Barat dengan Jawa Timur, dengan Jawa Tengah. Dekat. Baik, jadi karena saya orang Sunda asli, jadi kadang-kadang saya harus cek dulu. Apakah kalau saya banyak menggunakan istilah bahasa Sunda, nanti ada yang lain yang enggak gitu ya. Lobbynya nggak lama itu apa maksudnya? Jadi biar aman saya pakai bahasa Indonesia. Sesekali saya pakai bahasa Sunda, tapi nanti saya terjemahkan, gitu ya. Nah, barangkali ada yang sudah punya cita-cita yang spesifik untuk anak-anaknya, yang khusus ya, bukan yang umum tadi. Ada nggak? Saya pengen anak saya jadi dokter. Kenapa? Karena puluhan tahun saya jadi pasien. Saya pengen ada di keluarga ini gak pasien semua, tapi jadi dokter sebagian gitu. Ada? Coba angkat yang sudah punya cita-cita yang khusus untuk anaknya, saya pengen tahu. Ini tambahnya banyak. Saya sebelumnya bisa menjalannya. Kata motor nggak boleh, kata buku nggak boleh, kata sekolah juga nggak boleh. Nah kalau ada ungkapan-ungkapan itu, mungkin bakatnya kuat. Cek terus, ya. Kemudian yang berikutnya konteks ini suka dengan sejarah, suka dengan latar belakang. Mama, ini tuh dulu ini tempat apa ya? Kok ada duduk begini? Nah itu contohnya. Dia suka dengan latar belakang. Mama dia tuh dulu tinggalnya di mana sih? Sebelum pindah ke sini, kok kulitnya putih sekali, gitu. Kayak nggak pernah sinar matahari. Nah dia penasaran dengan latar belakang. Mama itu siapa sih? Gitu ya. Nah itu anak-anak yang kadang-kadang cenderung kepo, ya. Oke. Waspada, hati-hati. Ibu di sini kalau ada yang mau belanja sesuatu, membeli sebuah barang, itu pertimbangannya banyak banget. Beli nggak ya? Terus yang ini apa yang ditunggu? Dibanding-bandingkan dulu. Gitu ya. Hati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Terus kadang-kadang pertanyaan di situ. Kalau yang mereka, kalau yang siapa? Nah. Jadi untuk orang-orang yang perlu penelitian, itu apa itu? Jadi aku dilihat. Jadi yang berhubungan dengan resiko itu dia orang yang selalu waspada. Ya, kalau mengambil keputusan itu resikonya dilihat. Kalau ini resikonya apa? Selalu resiko dan resiko yang dilihat. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini nih anak yang suka ngajarin temennya. Kadang kami jadi dosen tuh, kalau anaknya senang ngajarin temennya. Ya, kalau ada tanda-tanda itu bahwa bicaranya itu digunakan untuk ngajarin teman-temannya. Ya di kelas itu kerjaannya ya, hari ini kamu nanti belum ngajarin. Itu salah satu tandanya. Kalau bapak ibu guru barangkali ada yang punya ibu di kelas, ya, anaknya nggak mau diam, keliling dari meja ke meja. Itu bukan anak loh. Harus ada guru yang begitu kadang-kadang. Keliling dari meja ke meja, kamu diam sama guru. Pikir aja mengganggu, padahal dia nanya. Aku nggak bisa. Kalau itu bakal ada mulia sekali lihat yang mulia urusan semua. Jangan-jangan Anda menyebabkan proper senang membangun orang lain. Aku senang loh kalau temanku yang nggak ngerti aku ajarin seperti ini. Aku senang banget. Mau dikasih uang di mana juga. Enggak, aku nggak menarik. Aku tuh bisa kalau ajarannya seperti ini. Nah, kalau beliau jadi guru, jadi dosen, jadi trainer, boleh yang begini. Hanya perasaannya. Nah, kamu senang ngajarin kita nggak bisa? Aku senang banget lah. Nah, ini ada ini.
Jangan-jangan cocok diarahkan ke sana, gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang mementingkan orang lain, entah itu dosen, guru atau apapun, tapi aktivitasnya di sana, gitu ya. Berikutnya, disiplin terorganisir. Dia senang sesuatu yang terencana, teratur, rutin, gitu ya. Jadi akhirnya kalau bangun jam segitu, nanti mandinya ya jam segitu. Nah, mandi udah jam 6 kurang 5 itu tak 5 menit lagi. Karena menurut dia mandi agak ya, nah, pas nggak boleh kurang, apalagi kecuali terpaksa. Tapi dia maunya pas jam 6 kurang lebih. Jadi bukan selalu datang on time apapun ya, tapi terpaku aktivitas. Sampai untuk barang. Di sini ibu kalau ada gunting di mana gunting di laci nomor 3 sebelah kanan di pojok. Kayak Ustaz Hidayat kalau mungkin ayam. Nah kalau mama batu. Jadi ini. Nah pisau di mana? Pisau itu ada di. Nah itu sampai pasti ada di situ. Kalau di situ. Jika kalau ada yang tinggalin, nah, biasanya dia akan terjatuh. Loh, kok gunting itu di sini? Tempatnya harus bisa. Nah itu orang disiplin itu ekspresi kesehariannya begitu. Dia sedang rutinitas dan dengan peraturan. Kemudian, nah ini anti-realisasi. Nama bahannya empati. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa bertanya. Nonton drakor ada yang suka nangis sendiri, padahal kenapa enggak? Ya kan? Dia bisa nonton gitu ya. Artis atau tokoh punya kita barang-barang yang suka nangis kita ikut nangis. Terus kalau pas ada sesuatu yang begitu, wah kita langsung ikut. Kalau jangan bilang ada gitu. Nah ini bakal empati. Jadi kalau ada anak yang sering ikut nangis dia nangis, itu bakal empati. Ya, ini dibutuhkan untuk relawan, gitu ya. Misalnya mengurus tadi demo, itu kan orang-orang dengan empati itu seandainya aku juga di tempatnya dia, tapi ketika aku sudah tua, ya, dia mengambilkan dirinya seperti orang ini. Dan ada orang yang kayak gitu kan, nongkrong gitu ya, lurus-lurus saja, gitu, ya. Berikutnya ada fokus. Ini kalau kita jalan itu kemana Pak? Yang mengajar Pak kemana? Yang jelas. Atau Pak ini tuh harus sampai bagaimana dikerjain ini? Harus jelas target tujuan. Jadi yang kita fokus. Dan biasanya kalau mengerjakan tujuh ini di sini ada yang kalau mengerjakan sesuatu itu nggak bisa bareng-bareng dalam waktu bersamaan terjadi banyak. Harus satu-satu diselesaikan dulu. Sebentar ya, mama selesaikan ini dulu baru yang ini. Jadi nggak bisa pindah-pindah kerja. Satu-satu selesaikan. Sukanya begitu. Jadi orang yang fokusnya kuat. Jadi kalau udah kerja yang kopi dan yang apa pun dibalik enggak belum selesai laporan keuangan gitu ya. Nah, itu harus selesai dulu. Oke, masih 17 lagi ya. Kita lihat tahan sampai mana. Visioner, ada anaknya sepermaya. Mama, nanti aku kalau sudah besar ya, nah itu aku tuh pengen punya rumah kayak gini. Aku tuh pengen punya anak 11 tahun, semuanya laki-laki, jaraknya cuma setahun. Gitu ya, jadi 11 tahun itu lahir mana yang punya? Ya, karena mau bikin dia sepak bola misalnya kan, makanya perlu cowok semua. Itu visioner namanya. Jadi bukan tukang kaya katanya ya. Jangan dibunuh mimpinya, jangan menyebut dia si tukang kaya. Kalau kamu bahaya, hari ini aku beresin bola, beresin dulu bajumu, beresin dulu. Gak usah pikir jauh-jauh lah, ya senang dia pikir jauh. Ya. Anak yang begini tuh senangnya mikirin nanti kalau udah gede aku mau begini, kalau udah gede aku mau begini. Nanti mama tuh aku bikin rumah di kaki dulu, yang segar, yang sehat. Jauh sekali gitu, udah baru masih SD. Kalau pikiran ya, itu natural sekali, dari kondisinya lah ya. Oke, lanjut. Harmoni, ini anak yang tidak suka bertengkar, ibu yang merasa tidak nyaman ketika ada pertengkaran, ya. Sudahlah, kita aja mau jadi barang. Atau orang lain yang apa? Berantem itu jambak-jambakan, ibu yang menjemput. Kalau kita yang malah merasa nggak nyaman, karena orang lain berantem.
Tapi nggak berarti juga orang mendamaikan. Ada juga yang begitu kan, ada yang tidak suka perselisihan, tapi tidak berani berdamaikan. Berharap ada yang lain yang berdamaikan, gitu ya. Dikit lagi yang 14. Yang kata siapa sih sebenarnya bu? Yang dengar apa yang ngomong? Enggak sih, karena menurut saya communication yang satu. Yang pertama yang kedua adalah gagas ideation. Mah, aku tuh punya ide mah. Mah, aku ada ide. Mah, aku ada ide. Meskipun nggak terrealisasi kan, tapi ide aja, idenya. Dia kan ideation. Atau misalnya, mama ini bekas ini dipakai nggak? Enggak, itu buat apa? Aku punya ide, maka aku mau bikin. Nah, dia bikin sesuatu. Itu pada ini. Memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Kok kepikiran sih bikin yang begitu dari kulit telur? Kok kepikiran sih bikin yang begitu dari bulu angsa? Kok kepikiran sih yang begitu dari 5 menit saya selesaikan 14 menit ya. Selesai lah. Ya. Itu ya, Yesus itu surat itu meskipun belum tentu dilaksanakan, tapi ada juga yang langsung dilaksanakan. Kalau tadi ada ide, ada bencet. Jadi pada ide langsung lakukan, ide langsung lakukan. Ada yang ide terus diam, ide terus diam. Ada yang juga. Yang tergantung bakat yang lain. Yang berikutnya ikutan, senangnya guyup, senangnya gaul. Jadi kalau pengalaman sukanya rame-rame, kalau ngapain senangnya rame-rame, kalau di olahraga sukanya yang tim. Dia nggak suka permainan yang individual, yang sendirian. Aku mah sukanya voli, aku mah sukanya sepak bola, aku nggak suka bulu tangkis karena aku cuma main sendirian. Ada yang begitu. Atau ketika melakukan sesuatu, dia senangnya rame-rame, nggak mau sendirian. Buat dia nggak seru. Ini namanya ikutan, ya. Ada yang individualization. Individualisasi itu bukan individualis ya, bukan egois, bukan. Tapi orang yang cenderung tertarik pada keunikan orang lain. Di sini kalau ibu punya 5 sahabat dekat, ibu tahu detail setiap orangnya. Biasanya kalau baju sukanya warna ini. Kalau aksesoris dia nggak suka yang ini, dia suka yang kalau makanan dia suka manis dan pedas. Nah kalau kita sampai tahu hal-hal kita tentang orang-orang sekeliling kita, ini berarti bakal berbuat. Senang dengan keunikan. Dia tuh bagusnya apa, kurangnya apa. Jadi kalau minta tolong sesuatu, misalnya minta tolong pekerjaan ini pada si A, si B atau si C. Oke ya. Ini penting. Ya, ini penting. Berikutnya, tinggal dikit lagi. Input, ibu ada yang suka ngumpulin goals bekas apa disimpan di rumah ditumpuk gitu kan aku buat apa? Atau baju atau ada ibu. Nah, betul, padahal apa dipakai ya? Jadi kalau dikeluarin itu rasanya berat, kalau dipakai lagi, padahal kalau dilihat dari ukuran misalnya itu ya udah nggak kuat. Atau mungkin ada bapak-bapak nih yang kalau beli gadget baru, gitu ya, atau barang baru, dosnya bukan dikurang. Padahal HP-nya udah ada, terus masih ada. Ada yang gitu. Nih, modelnya ini nih, mengumpul input. Kalau nggak cek galeri handphonenya, foto-foto zaman Bagela tuh yang motornya entah 2-3 tahun yang lalu masih ada. Begitu dihapus tuh saya, di sini sama ini. Kadang-kadang kalau perlu gimana? Yang perlu itu dari hapus TV nanti tempat lain. Intinya jangan dibuang. Nah, jadi untuk orang yang suka koleksi ini, siapa tahu bapak-bapaknya yang sudah dewasa di mobil-mobilan itu. Jadi kalau mobil benerannya, dia mau mobil-mobilan gitu kan, udah harganya sudah lumayan, bisa sekiloan beras kalau sekarang. Oke, lanjut. Tinggal sebelum lagi interaction, senang berpikirnya mendalam. Ya, dia suka berpikir hal yang paling mendasar. Ini teh masih maksudnya terus cari info sampai ternyata itu sampai hal yang paling mendasar. Contohnya jadi filsuf yang gini, ahli filsafat. Sejatinya manusia adalah baik gitu lah. Dia yang dalam-dalam, ya. Itu interaction. Kemudian ada yang sedang belajar, ibu di sini ada yang kalau misalnya di lingkungan nanti ada kursus anu loh.
Itu dari bogas hari itu terus bikin kue. Oh iya, ikutan. Udah nggak bisa juga. Pengen tahu aja. Tapi kalau pulang rumah ya praktekin nggak? Udah. Senang aja belajar dan praktekin nggak? Senang dengan hal-hal yang baru. Ini apa sih? Apa yang baru belajar? Setelah itu nggak dipakai, enggak. Senang aja belajar. Berikutnya ada maximizer, perfeksionis. Ini kalau ada anak-anak perempuan yang pakai bajunya, anak saya bungsu begini. Anak saya bungsu begini. Jadi kalau mau berangkat sekolah, dia bawa buku 2 di kiri dan kanan. Ayah, itu selalu tiap pagi gitu. Ayah, baju yang cocok, yang peluknya yang cocok. Karena buat dia, pakai baju itu kan sekedar pakai baju. Tapi harus mix and match. Campur-campurnya harus pas. Dia nggak mau asal pakai baju. Atasnya hijau tua, bawahnya pink. Kayak tahu ya. Dia nggak mau gitu, ya. Jadi standarnya tinggi. Kemudian ini ada anak yang suka bawaannya kayak pria dan ibu-ibu itu di sini kalau ada kumpulan arisan pasti ada satu yang bikin heboh. Dan kalau nggak ada dia, itu arisan kayak ukuran. Sepi ya, nggak ada siapa main. Nggak ada yang ketawa keras dan nggak ada yang kita ketawa keras. Pokoknya nggak ada dia nggak tahu yang akhirnya siapa yang harus dibikin. Pokoknya suka bikin salah orang, ya. Kemudian senang bersahabat. Ternyata di sini kalau ada punya sahabat dulu dari SMA, gitu ya, yang dari teman-teman sekolah, itu senang bersahabat. Namanya relator. Kemudian responsibility, ini tanggung jawab. Jadi kalau dia sudah berjanji, dia akan berusaha menepati, gitu ya. Itu responsibility. Kemudian ada yang di sini ada anak yang suka letak barang yang rusak, atau suaminya barangkali suka ngebengkel sendiri, motornya rusak, turun mesin sendiri, ganti apa sendiri ada. Ada yang begitu? Nah, mungkin ada yang ngapain yang ke bengkel, nah. Karena dia di sini ya, suaminya tuh nggak tertarik untuk membongkar sendiri, itu bukan apa yang nggak tahu. Kalau papa bisa kerja ini kasihan deh, karena tuh biasanya pembelain gitu kan. Tapi ada yang itu kenapa sih? Kenapa sendiri dia kan? Ada yang kerjaannya bawa obeng tiap hari dari barang rusak. Barang rusak mana? Nanti belum ada yang jadi bawa obeng. Sebenarnya kita tuh membeli sesuatu yang obeng. Oke, seharusnya ini tadi kalau dikasih tahu tentang sekolah, kalau dia yakin meskipun 10 orang yang bilang enggak, kalau dia akan begini. Ini makanya seharusnya, ya. Ini biasanya bisnis begini, instingnya kuat. Ini bakal bagus nih, kalau ini bakal bagus. Enggak yang bagus, penjara dan sebagainya. Ini bakatnya satu bulan sama. Dia nggak butuh dukungan dari siapapun untuk yakin. Yang penting dia yakin gagal. Gitu, ya. Dikit lagi Bu, signifikan ini orang atau anak yang sedang tampil. Beli parfum gitu ya, mengumumkan wah jadi parfum, dia berhasil. Signifikan semua. Senang jadi usaha dia. Kalau dia lagi cuci dia tega. Pakai baju dan dandan gitu ya. Mana? Bawahnya cuek aja. Kenapa? Iya, senang. Semua dia kesal kalau nggak ada semua. Itu anak sini kan. Kan ada anak yang justru kalau dikomentari apaan sih kalau balik? Karena gitu kan. Gak suka orang komentari. Nah itu bedanya, ya. Tiga satu lagi. Strategi ini anak yang senang berpikir tentang solusi. Jadi kalau ada permasalahan, dia munculkan solusinya biasanya tidak bisa. Kalau berangkat ke masjid dalam jalur A, dia sukanya pulang lewat jalur B atau bikin jalur C. Kan tadi aku berangkat lewat sini, masa pulang lewat sini? Iya, kan bisa. Bisa lewat sini. Oh iya, dari sekolah. Itu ekspresi masa. Kalau dia sedang berangkat dan pulang dengan jalan yang berbeda-beda, itu kemungkinan menyebarkan lingkungan. Atau sering satu. Lalu itu kan bisa membunuh raja itu kan bisa dengan berbagai cara. Seperti itu, ya, itu tanda. Terakhir, reading agar open, menyapa. Ini anak biasanya kelihatan seakrab dengan orang baru, ya. Orang baru ya, kalau orang lama nggak gitu. Saya ini nomor 3, bahkan saya nomor 3 ini.
Jadi saya kalau duduk sebelahan di stasiun dengan orang yang dari mana, saya nggak akan biarkan dia lebih dari 3 menit lagi. Pasti ditanya, Pak, menunggu kereta, Anda jelas satu kereta. Kalau orang begitu, bahasa begitu, bahasa itu yang penting saya ngobrol. Kan harus ada kalimat pembuka dulu toh. Yang gampang aja dulu, yang nggak mungkin jawabannya tidak. Bapak menunggu kereta, dia minimal orang itu turun dari kereta. Nggak mungkin kok kan, saya nunggu pesawat terbang gitu nggak mungkin. Nah jadi orang yang begini yang akrab kelihatannya gampang banget ngobrol dengan orang baru, ternyata itu bahkan ada orang yang berjam-jam duduk sebelahan dan ngobrol. Saya sempat bilang kok bisa ya? Dia bilang ke saya kok bisa adanya orang yang tidak ada kenal. Ya sudah, kita memang dengan keunikan yang masing-masing. Nah jadi kalau ada anak yang begini, dia cukup dengan komersi tertentu. Contoh berdiri di depan mata. Selamat siang ibu, selamat datang di hotel kami. Ada yang bisa saya bantu? Selamat. Bayangkan kalau anak kecil muncul begitu. Anak yang ininya lemah banget yang orang baru. Maju mundur, jelas sudah punya. Perhatikan bahwa setiap barang ini punya tempatnya masing-masing. Nah, tugas ibu sekarang adalah anak ibu kira-kira ekspresinya yang mana? Bu ibu butuh catatan itu kan? Saya titip ya di sekolah barangkali ada yang mau lain. Anak saya dari mana ya? Ibu yang sekarang harus jadi pengamat untuk kamu ini. Oh anak saya begini kira-kira cocoknya jadi apa? Sangat kita arahkan. Jadi bukan mama nggak mau tahu kamu harus jadi dokter, mama nggak mau tahu kamu harus jadi polisi, mama nggak mau tahu kamu harus jadi guru, kalau jadi ini harus mau tahu bakatnya apa, lalu perkirakan profesi yang pas untuk dia. Pak, anak saya dari kecil sukanya main Lego, bongkar, pasang, sampai sekarang. Coba hari ini kasih nomor. Kalau dulu sudah dibongkar. Mak, udah dibongkar, Mak. Udah ya. Terima bongkar, terima pasang dong. Gitu. Tapi anaknya sebongkar pasang itu sudah bisa jadikan apa jadi SMK ini. Benar ya, Bu? Gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah orang tua harus membantu menentukan potensi dari anak tadi lewat pemahaman bahasa Batak. Jadi yang selama ini merasa bahwa tadi itu yang 30 tahun itu hanya sebuah kebiasaan saja yang akan dianggap sesuatu yang mengganggu, ternyata itu bisa jadi petunjuk keberadaan potensi dari anak-anak. Dan anak-anak kita kalau sudah diarahkan dalam potensi yang benar, maka tatanan di era digital ini akan semakin ringan. Mereka tidak akan benar terkonek. Ya udah, dia mau jadi apapun, dia mau bagaimanapun itu dia, aku adalah aku. Aku dengan keunikanku. Meskipun banyak yang di media, di medsos, di apapun ya, itu bukan aku. Anak-anak kita harus bisa menolak semua itu, karena dia sudah yakin dengan dirinya. Dan itulah yang harus pertama kali meyakinkan. Nah, kamu itu kuat di sini. Coba kamu rasain. Kalau kamu melakukan ini senang, iya mah, saya senang. Itu yang ibu-ibu sekalian. Nah ini saya skip dulu lah karena harus ada diskusi ya. Oke, baik. Baru jam 11 menit. Kalau lihat jam ini. Apa itu? Serius? Ya. Ya. Baik. Ibu-ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada waktu sekitar 15 menit untuk kita diskusi, silakan. Terkait dengan tema kita. Ya, silakan Ibu. Ada mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan di rumah itu jadi dijelaskan sana. Yang ketika anak masuk sekolah itu saya mau nggak mau dia itu ketemuan yang baru dan dia jadi kakak kelas, dia harus jadi senior kelas. Kalau sudah masuk di lingkungan itu, akhirnya dia dididik tuntas ke adik kelasnya. Dan ketika di rumah juga kita udah ingetin nggak boleh kayak gitu, dia juga akhirnya mau yang lain itu udah kayak gitu. Apa yang bisa lakuin?
Ibu anaknya beneran di pesantren. Usia berapa? Usianya berapa? Oh, dia masuk pesantren sejak SMP. Ibu tahu dia masuk pesantren kan keinginannya atau keinginan orang tua? Ya, baik, terima kasih Bu. Ibu-ibu, satu hal yang saya ingin coba sampaikan, sudut pandang yang boleh jadi sedikit berbeda, gitu ya. Ini bukan tentang benar dan salah, gitu ya. Tentang boleh jadi memang ada keluarga yang budayanya adalah budaya pondok, ya. Dan itu memang banyak di Indonesia. Satu hal yang harus dipastikan adalah anak itu sudah tuntas, kebutuhan kasih sayangnya sudah sangat terpenuhi, gitu ya, sehingga tidak ada yang kurang dari keluarganya dan dia siap untuk masuk ke pesantren, gitu ya. Karena sebetulnya ada fase usia di mana sebetulnya kedekatan dengan orang tua itu penting. Makanya saya punya anak yang dua pertama itu masuk pesantren, yang diarahkan cuma 5 menit dari rumah. Memang pesantrennya agak berbeda. Dia tidak dibatasi untuk jumlah pertemuan dengan orang tua. Apapun yang mau pulang dulu pulang aja, gitu ya. Dan dia juga tidak dibatasi dengan waktu keluar. Justru dia membaur dengan masyarakat. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika anak dipaksa masuk pesantren. Kenapa? Satu hal yang harus diwaspadai adalah ada perasaan anak itu merasa dibuang. Ini harus dipastikan. Dia bukan masuk pesantrennya yang dia lakukan, tapi kondisi ketika dia masuk pesantren, gitu ya. Jadi ketika anak ini enggak, aku masih pengen sama ibu dan ayah. Anak buah saya begitu. Makanya sekarang maksudnya di sekolah biasa, di SMK dan SMA ada, SMP-nya mondok. Tapi mondoknya dipanggil sekali rumah. Ya saya bisa nengok mereka sekali, gitu ya. Jadi ketika mereka memang masih merasa butuh interaksi dengan orang tuanya secara intens, memang saya tidak memaksa. Meskipun ada anak itu, tapi ketika anak-anak tidak mau, ya memang kami tidak mau memaksa. Bahwa ketika dipaksa, si ayah sama ibu mau paksa, nggak suka yang kalau aku ada di rumah. Yang dikhawatirkan, kecuali kalau memang anaknya, atau setelah diberikan pengertian, anaknya bersedia dan dijelaskan bahwa ibu, ayah menetapkan kamu di pesantren bukan karena tidak suka kamu ada di rumah. Mau tidak maunya, Ya. ketika anak di rumah itu menurut kita sudah sesuai dengan yang harusnya, anak kita dia pasti dikontrol, diajarin sampai dia pintar. Ya. Gimana? Ya, betul. Saya akan bisa itu tadi soal guru. Nah, jadi ini pentingnya bagaimana kita survei, gitu ya. Kita survei menyelidiki bagaimana kultur pendidikan di sebuah pesantren di mana kita akan mendidik anak-anak kita. Apakah itu memang satu visi sejalan yang kita lakukan, gitu ya. Nah, ini memang jujur akan menjadi pembagian yang berat, menjadi PR yang besar ketika antara rumah dengan sekolah nilai yang juga tidak sama, gitu ya. Memang ini yang jadi korban anak, dia akan kebingungan, benar ya? Pesantren harus begini, kok di rumah gila, dia begini besar dan di rumah gitu ya. Nah, maka memang mau tidak mau biar jalannya smooth ya, biar jalannya halus gitu. Anak berarti dilatih untuk bisa mengadaptasi kapan dia begitu, kapan dia tidak. Nah, kamu kalau di rumah, belum bisa lakukan nilai-nilai yang selama ini sudah disepakati di rumah. Nanti ketika kamu ke pesantren, ya kamu silakan ikuti. Kalau dia namanya aturan pesantren, tapi memohon dan kemudian tentunya harus keras. Mas, kasih, sudah 2 hari berbeda. Gitu ya, pastikan kalau mereka melakukan tindakan yang tegas, bukan yang keras atau yang kasar. Jadi memang harus ada penyelarasan nilai-nilai yang tidak mau balik. Harus ada kompromi. Karena memang sudah terlanjur memilih dan sudah kelihatan perbedaan. Maka yang bisa diupayakan adalah kompromi. Anak kita apalagi usianya sudah membayar ini ya, harus sudah menjadi perasaan. Kita bisa ajak diskusi secara mendalam bahwa kamu harus pandai menggunakan ini. Ya, ketika kamu ke pondok, oke, kamu ikuti aturan yang itu.
Tapi ketika kamu di rumah, lihat kalau orang-orang di rumah itu mengandung nilai-nilai yang sedikit berbeda. Bukan baik dan buruk yang bukan, tapi perbedaan saja. Dua-duanya sama baik, gitu ya. Nah, itu tadi prinsipnya di mana bumi dipijak, di situ lagi dihidup. Dan itu akan berlaku dalam kehidupan. Anggaplah ini latihan dan semuanya. Kamu di sini ikut sistem ini, dan nanti dalam kehidupan juga. Ketika kamu datang ke tempat baru dengan budaya baru, kamu harusnya anggap saja latihan. Tapi tidak melukai kamu dan juga budaya baru. Sebenarnya sih begitu. Tapi kalau kita perlu lanjut, coba cek apakah sekolah itu nilai-nilai yang diajarkan memang sesuai dengan yang kita yakini. Atau kalau misalnya kok beda ya, cari informasi lebih dalam, jangan-jangan kita yang belum paham. Kalau ternyata, oh ya saya paham dan saya sendiri oke. Dulu saya ketika akan mempesankan anak saya itu, pertanyaan saya pertama adalah, apakah kurikulumnya ikut kurikulum dinas atau tidak? Tidak jawabannya. Oke, saya ikut. Karena kalau kurikulum dinas saya nggak akan. Saya sedang bertanya ini. Ya, kalau soalnya beda. Kalau soalnya capek dengan urusan dinas mah. Makanya saya resign setelah 20 tahun jadi guru sekolah. Itu yang gue yang mudah-mudahan membantu si guru menjadi suami misalkan. Barangkali masih ada. Enggak itu, tiknya bukan. Ada nggak? Biasa ada di sini. Ini tentang teknik coding, Pak. Tentang Teknik coding. teknik coding. Maksudnya pasti Ribuan pagi ya? Oke, ribuan pagi. itu tuh sampai sekarang ini saya belum cari yang tepat buat maksudnya bisa lagi nih dan saya siap-siap gitu Pak. Udah semuanya saya pasti kalau ke kanan udah mulai usaha punya kelas ada dan setiap kali saya dimana caranya saya kerjasama dengan kita Berapa bulan ya? Sebenarnya berapa? tidak Ya. Yang susah banget di mana? Dua-duanya bukan kan? kalau yang Oh, bulan. Kalau bapaknya nggak susah banget. Karena bisa jadi kan contoh. Bapaknya juga susah bangunnya, maka punya terus gitu. Ya. Makanya gimana maksudnya apa yang harus kita lakukan supaya ya nanti mau loh saya kira masih kita harus dari masih itu punya contoh nggak? Keluarga yang memang yang dekat yang ahli gitu ya, yang berhasil loh mengkondisikan. Atau semua sepertinya keputusan. pada saya di ruangannya Gak ada fotonya. Gak ada gamenya. Udah dia hapus. Iya, itu dah. Jawabannya belum. Enggak. Ada yang punya hal yang sama susah membangunnya kan dua hari. Semuanya begitu ya. Oke. Dan usianya kurang lebih sama ya. Ya seginian. Ada yang berhasil nggak membangunkan ya? Anaknya bangun sendiri dan membangunkan ada di sini. Nah, kita tanya dong. Kita tanya dong biasa. Nanti aja.
Ini dulu Bentar sama. dulu, bentar linknya. Minta tolong dikasih linknya dua. Apa ya? Sini ya. Bulan ini. ya. Oh, ya. Tolong dulu sebentar. Ya. Gimana itu yang hasil? Kalau saya memang dari Dan dulu. Ih. sekolah kita jarang dari rumah ke sekolah jauh jadi kalau masyarakat datangnya pakai kelas sekolah Benar-benar terpusat. Baru sini. Mau enggak ini? Harus bareng. Cepet. Malu, sobat malu. Cepet tuh. Cepet itu. Mau enggak ini? Ya udah nungguin selesai kalau gitu. Jangan. Dari kecil ya. Hai. Nanti ke sono dia ikutan mati. Terima kasih Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu melakukannya ketika sudah kecil banget, gitu ya? Atau memang ya, sekarang kan sudah harus mulai belajar memahami ada momen itu? Mana yang ini? Gak bisa. Kameranya jelek. Ambilin, tutupnya ambilin dulu. Udah, gak apa-apa. Kalau Tinggal ambil dulu. yang duduk, boleh duduk. Yang Gak apa-apa. yang 9. Jangan diam dulu. Ya memang ini salah satu tantangan. Yang kadang saya pun masih mengalami, masih mengalami bagaimana anak-anak ini susah bangun. Ambil kabel, Kalau saya kan biar ada ini tidak bisa. Saya cuma memberikan kurikulum sebelum dia tidur. Ayah tidak akan membangunkan kamu. Jadi saya suruh dia sampaikan, dia dikasih malam. Kamu harus bangun sendiri, kalau enggak kamu akan kesiangan dan nanti seperti yang ibu sampaikan tadi. Bahwa konsekuensinya harus tidur cepat, harus bangun pagi, gitu ya. Jadi konsekuensinya memang harus disampaikan. Dan akhirnya yang mereka Kabel itu diambil. Ini kabel merah. kamu akan kesiangan dan membuat kesulitan. Sama kepala bagian. Nabi kami. Ini kecil. Ini mau dipindahin. Videonya mau dipindahin cepet. Ambil dulu. Ini jelas. Gak apa-apa, ini aja. Ini harus dipartisipasi langsung teratas pagi ya. Dan di tentukan ini memang bagian tampilan kita karena merasa ini agak pelan ya. Beda dengan anak yang jauhnya lebih cepat muncul. Jadi memang tantangan tersendiri sih kalau yang bisa rasakan. Tapi memang jangan apa ya, terus berulang, ya, harus terus dilakukan. Karena kadang-kadang kita merasa gagal karena ada pola berpikir, ya, yang berikutnya adalah pola perasaan, kemudian yang berikutnya adalah pola perilaku. Saya tidak menyalahkan yang tadi disebutkan. Menari, bernyanyi, memasak, bicara, puisi, acting, gitu ya, berpura-pura, itu juga bakat. Itu betul. Tapi saya ingin mencoba memberikan sudut pandang yang
berbeda, gitu ya. Sudut pandang lain yang mungkin selama ini belum ibu-ibu ketahui, ya, bahwa bakat itu berhubungan dengan pola pikir ya, ada 3 pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku, ya, ingat 3 pola itu. Memangnya seperti apa sih Pak? Nanti saya akan coba menjelaskan, ya. Nah, ibu-ibu setiap anak itu lahir ke dunia membawa sifat yang unik, ya. Ibu-ibu ada yang punya anak lebih dari 1 pasti melihat ini 2 3 ya. Sampai sini ada yang punya anak 2, 3 atau 4 kadang-kadang sudah. Saya kok heran kok. Saya punya anak 3 atau 3-3-nya lain ya. Padahal dikasih makan ya sama, dikasih tempat tidur di rumah yang sama, perlakuan sama, temannya yang itu, bapaknya yang itu, kok 3-3-nya beda ya. Ibu-ibu, saya punya 3 pasang anak kembar identik. Kembar yang mukanya sama persis, jadi kelaminnya sama. Ternyata bakatnya beda banget. Jadi jangankan yang tidak kembar, ya, yang kembar saja beda. Jadi jangan harap 3 anak semuanya sama. Kamu tuh ya, aku lihat kakakmu. Jangan sampai. Jangan sampai. Dibandingkan itu nggak nyaman. Silakan kalau suami ibu menyampaikan tuh lihat ya istrinya tetangga. Ya. Jadi wajar kalau punya anak 2, anak 3, anak 4 itu 4-4-nya 3-3-nya atau yang 2 itu nggak ada yang sama. Karena memang setiap orang unik dari 3 pola yang tadi. Ya. Nah, kita lihat dulunya, pikirannya, perasaannya juga beda. Yang satu mah gampang banget nangis kalau nonton sesuatu yang menyedihkan di TV. Sementara yang satu apa aja tuh? Kamu ngapain nangis? Yang itu nangis ya gitu. Ada nggak yang begitu? Ada loh. Yang satu gampang nangis, yang satu cuek dingin bang. Ya, nah itu jangan dipertanyakan kenapa sih kok beda banget sama kakakmu? Kakakmu tuh loh gampang nangis, kakakmu tuh loh nggak gampang nangis. Nanti ada gunanya. Tenang, ada gunanya dalam kehidupan dia. Ya. Nah, ini saya jelaskan yang tadi ya. Kenapa saya tidak mengatakan salah dari apa yang ibu katakan? Karena yang tadi disebutkan adalah bakat dari aspek fisik. Sudah jadi perilaku, sudah jadi kegiatan. Menyanyi itu kan kegiatan ya? Ya kan? Menyanyi, memasak, main musik itu semua kegiatan. Ya jadi betul bahwa itu adalah bakat tapi sudah jadi aktivitas atau kegiatan. Itu di aspek fisik. Nah sekarang yang perlu kita dalami lebih dalam, ya, yang saya akan kenalkan adalah bakat dari aspek kepribadian. Ibu-ibu, satu hal yang ibu-ibu harus yakini terlebih dahulu sebelum nanti menyampaikan kepada anak-anak adalah kita semua ini lahir dengan 34 bakat di dalam diri kita. Barangkali ada yang merasa hidupnya tidak punya bakat. Dapurnya bisa jalan, bisa orang itu ini bisa, itu bisa, aku bisa apa ya? Aku mah apa aku? Aku hanyalah sebuah perengginang yang tergila setung lalu tertiup dan dirahkan pada pelan. Ada yang suka merasa begitu. Kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain itu masak yang pintar, enak, pakai sama suami tetangga juga kepake. Suami tetangga juga kepake. Ya kan suka berbagi makanan sama tetangga. Nah iya, nanti ibu itu enak loh makanan si ibu itu. Nah ya aku nggak bisa sekarang dia. Itu kan ya. Dan ketika kita tidak berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, percaya ibu tidak akan pernah puas dengan diri sendiri. Ya, karena memang diri kita ini tidak perlu dibandingkan. Ya, diri kita ini tidak perlu dibandingkan. Nah, ibu-ibu, kita ini punya 34 bakat, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, itu dia pengertian bakatnya. Bakat itu adalah karakteristik alami yang positif tadi yang ibu sebutkan. Dia itu senang sekali bicara. Dia senang sekali bertanya. Dia itu anaknya gampang nangis kalau lihat sesuatu yang sedih. Selama ini ada nggak yang merasa bahwa anak yang gampang sedih karena melihat sesuatu yang menjadikan bakat? Kayaknya enggak.
Amatnya apa? Masa sih yang itu makan? Oh jangan salah bu. Untuk petunjuk keberadaan makan. Anak saya tuh ya lihat kucing tergilas nangis. Ada itu. Temennya jatuh, temennya didorong sama temennya yang lain, temennya nangis, dia ikut nangis. Ada yang gitu. Ada? Itu kayaknya senyumnya begitu kerja kayaknya. Anaknya pun begitu. Apa mungkin? Oh pernah lihat kejadian begitu. Nah, ternyata ada yang begitu. Dan siapa yang mengira kalau itu ternyata adalah belum pernah dengar kan anak yang udah nangisan itu apa? Anak yang sukanya ngomong, bertanya, itu bakat. Ini selama ini tidak pernah terpikirkan karena bakat itu yang selama ini kita pahami yang tadi yang pertama. Nyanyi, masak, yang itu. Itu yang selama ini tidak mungkin. Ya. Oke. Nah, ibu-ibu, lalu begini, ini penting sekali nih. Bakat itu dapat diamati. Nanti ibu-ibu, nanti kalau kepala sekolah menyebutkan bahwa ibu-ibu ini adalah generasi pertama. Meskipun bapak-bapak adalah kepala sekolah pertama, jadi sebetulnya dua-duanya memang harus berperan. Ibu-ibu nanti harus menjadi pengamat yang baik. Makanya tadi saya bertanya dan saya salut ibu sudah cukup detail gitu ya. Mengingat keistimewaan dari putra putrinya, yakin ada. Bahkan yang selama ini merasa bahwa mudah nangis itu bukan keistimewaan, mulai hari ini tolong katakan bahwa itu adalah keistimewaan. Karena tidak semua anak begitu. Lalu apa hubungannya dengan karirnya di masa depan? Nanti saya ceritakan. Ada karir yang butuh anak yang gampang nangis. Orang saya lah. Jadi kalau sekarang ada yang merasa anaknya cengeng, jangan kemudian menilai masa depanmu suram, kerjaan pun nangis. Nah, ada pekerjaan yang butuh model perasaan. Siapa yang lebih harapannya? Asik, anak itu punya masa depan, presentasi nangis lagi. Jangan juga. Bukan benar-benar sih. Bapak kemarin anaknya nangis punya masa depan. Nangis lah. Makin kencang nangis semakin kuat masa depan juga. Kemudian, oke. Jadi ibu ini perhatikan baik-baik. Cara berpikir, merasa, berperilaku yang alami, konsisten terus-menerus. Dia kalau lihat temannya nangis, pasti dia nangis. Itu namanya konsisten, terus-menerus. Kalau lihat temannya ada yang godain, dia pasti belain. Dan itu selalu dia lakukan, itu konsisten. Ada yang begitu anaknya. Nah, dia tuh nggak bisa lihat temannya tertindas. Dia pasti, kamu jangan dulu dong. Oh, gitu. Itu bukan sok pahlawan, bukan. Itu naluri alam itu begitu. Itu pertanda bagus. Gitu ya, itu pertanda bagus. Nah, jadi saya berharap setelah ini ibu-ibu nanti bisa merasa lebih peka ya, lebih sensitif sama anak saya ternyata begini, nanti saya ceritakan. Ya, oke, mari kita lanjutkan dulu. Nah, ini ibu-ibu cara memahami bakat. Bakat itu adalah perilaku yang spontan dan alami, tidak dibuat-buat. Ya, emang dia begitu. Emangnya yang suka nangis karena disuruh nangis? Kan enggak kan? Dari dalam dirinya dia merasa sedih ketika temannya sedih. Gitu kan? Dia merasa ikut prihatin ketika temannya sedang merasa berada dalam situasi yang prihatin. Ya, jadi perilakunya spontan dan alami. Kemudian, nah ibu-ibu perhatikan bahwa bakat itu ternyata bawaan sejak lahir. Jadi kita nggak bisa pilih kita mau punya anak apa nggak bisa, itu natural. Nah, saya tuh kalau disuruh di depan orang ngomong dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Ada yang merasa begitu? Ketika disuruh lah, jangan aja, ayo dong, enggak, kencang. Sampai menolong tuh agresif enggak. Itu kalau diingat-ingat dari dulu sampai sekarang. Dan kalau nggak dulu kan, dia yang relax saya terima, bahwa saya memang nggak nyaman. Kalau dilihat setelah dulu banyak yang nyaman. Kalau saya makin dilihat banyak orang itu beda kan? Kok bisa begitu sih Pak? Ya orang begitu.
Karena saya begitu lahir langsung bawa ini, ya. Jadi ini adalah bawahan. Ini sejarah yang jangan kita lupa. Nah, kalau ini jadi anak jangan terlalu merasa, jangan terlalu baperan. Dia bisa kendalikan, tapi di dalamnya tidak bisa diubah. Awalnya begitu, tapi yang tadinya mabukkan jadi mabukkan itu sedihnya. Sedihnya itu nggak bisa diubah, tapi ekspresi sedihnya itu bisa ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Unik, setiap orang unik ini yang menjawab kenapa anak kembar sekalipun ternyata sangat unik. Saya punya anak kembar yang satu pengen jadi sutradara film, ya, klien anak kembar. Yang satu pengen jadi sutradara, yang satu pengen jadi psikolog. Kan beda banget ya. Padahal itu kembar, dua-duanya laki-laki. Sangat berbeda, ya. Jadi memang unik setiap anak. Kemudian permanen tidak berubah selamanya, ya, tidak berubah selamanya. Jadi ini memang sudah bawaan, sudah diinstal sejak lahir, ya. Kemudian yang berikutnya memiliki motif yang spesifik dan positif. Jadi bakat itu semuanya positif, termasuk yang warisan. Termasuk yang kalau main, ada anak yang kalau main dia yang ngatur semuanya. Kamu nanti gini ya, kamu gini ya, kamu gini ya, aku duduk di sini. Ada nggak anak yang suka makan? Selama ini mungkin ibu-ibu merasa, anakku kenapa sih? Kayaknya kok pengennya dia semuanya ngatur. Itu akan dan butuh profesi yang memerlukan bakat betul. Memangnya kalau orang yang nggak enak kan bisa begini-begini sama orang? Nggak bisa dia begini. Yang nggak enak kan, ya aku mah terserah kamu aja, ya aku mah ikut aja. Ada loh anak yang suka seperti itu. Aku mah nggak mau ikut aja, aku yang ikut aja. Ada nggak yang begitu? Oh ibu aja begitu. Ada nggak di sini yang kalau disuruh jadi ketua sesuatu nggak mau? Tapi sebetulnya siap bekerja. Ya nggak? Jangan saya deh ketuanya, tapi saya siap kok bekerja. Ada kan begitu? Karena dulu lebih banyak, ya. Oke. Menggambarkan kebutuhan psikologis. Anak yang banyak bicara. Jadi kalau dia cerita, dengarkan. Kalau dia cerita, dengarkan. Jangan banyak ngomong, dia nggak ada yang bisiknya kan. Karena itu adalah kalau dia cerita, gali dengan pertanyaan, apalagi yang serunya. Oh dia itu kebutuhan psikologis. Itu ya. Jadi kalau ada anak yang cerewet jangan disuruh diam, jangan itu kebutuhannya. Kalau ada yang dia katakan jelek kita arahkan. Gitu ya. Tapi keinginan yang bicara terus menerus itu adalah kebutuhan psikologis. Jadi dia akan merasa semakin puas ketika kebutuhan itu dan anak yang sering bicara berarti kita sebagai orang tua harus mendengarkan. Gitu ya. Jadi dikit-dikit mama tadi di sekolah dulu. Oh ya, jangan kalau dia anaknya saja. Mama dimasakin. Jangan begitu kan? Memang kebutuhannya didengarkan. Ya, oke. Membutuhkan komunitas setiap hari kerja memang yang pulang sekolah dia cerita, pulang sekolah dia cerita, pulang dari main dia cerita, pulang dari masjid ngaji dia cerita. Setiap hari harus terpenuhi. Gitu ya, itu namanya bakat. Kalau tiap hari terus tiap hari ngomong, itu bisa ditebak satu bakatnya memang bisa. Ya. Kemudian nantinya akan memunculkan dorongan untuk beraktivitas. Yang kita sedikit bisa jadi. Dia selalu ajarin, sini aku ajarin. Aku kasih tahu sesuatu. Gitu ya. Dia selalu dengan aktivitas menginformasikan. Gitu ya. Kemudian dapat diukur tingkat kekuatannya. Ya, ini nanti kita bicara asesmen. Kemudian ini menunjukkan potensi diri. Saya agak percepat karena ada bagian-bagian yang seru nih. Kemudian tujuan penggunaannya dipengaruhi oleh karakter moral. Ini ciri-ciri bakat. Nah, ibu-ibu, di sini ibu-ibu ada yang ketagihan dengan aktivitas sesuatu nggak? Misalnya ada yang hobi banget masak, ada hobi banget masak, seneng banget kalau yang udah di dapur tuh ya, udah berjam-jam, seneng banget. Ada? Oke. Jadi semacam memasak itu adalah sesuatu yang menagih. Ya, merasa nggak?
Kalau nggak masak sehari itu kayak ada yang kosong, ada yang hampa dalam minggu gitu ya. Kalau tidak memasak dalam sehari. Termasuk tadi anak yang tidak bicara itu rasanya ada sesuatu yang kurang dalam diri. Aku belum ngomong hari ini, aku belum cerita sesuatu yang sih. Aku belum memberikan informasi sesuatu ke teman-teman. Itu kayak begitu ya. Kemudian mudah cepat dan mudah dan cepat belajar. Ketika diajari sesuatu, anak ini baru diajari sekarang langsung bagus ya. Ada nggak anak-anak yang kayak gitu? Nah, jadi ketika dia diajari sesuatu langsung bagus, boleh jadi dia berhasil. Ya, tapi ada yang sudah diajari berkali-kali, tetap aja nggak mudah-mudah, ya, nggak ngerti. Berarti memang dia tidak berbakat di sini, bisa jadi, ya. Kemudian memunculkan kepuasan saat dia dikasihkan. Perhatikan untuk anak yang sedang bicara ketika dia didengarkan. Ada ekspresi kepuasan dalam diri, ya. Oke. Kemudian kalau melakukan aktivitas itu waktu. Di sini kalau ibu-ibu yang senang menjahit, senang masak, tiba-tiba udah menghubungkan aja. Itu kan ya, waktu itu kalian begitu suka. Nah itu kemungkinan ibu-ibu sedang melakukan sebuah kegiatan yang memang ibu-ibu punya bakat di dalamnya. Karena ada orang yang masak itu yang selesai, karena dia pengen segera aktivitas yang baik. Gitu ya. Gitu ya. Kalau ada yang senang menulis terus. Menulis catatan bukan. Dan tagihan ya. Kemudian langsung bagus sejak awal. Kadang-kadang nggak ada yang mengajarin kok dia tuh langsung bagus ya. Ketika bernyanyi dia langsung bagus gitu ya. Bisa jadi itu dia berbakat. Kemudian ini saya skip dulu ya. Karena ada bagian yang nah ini ibu-ibu, kenapa ini penting? Tujuan mengenal dan mengembangkan bakat anak ya. Kenapa ini penting? Pertama, menerima dan menghargai anak. Inilah sebabnya kenapa saya mengatakan tadi jangan membandingkan anak, karena setiap anak punya keunikan dan kekuatannya masing-masing. Terima saja punya 3 anak, 3 karakter yang berbeda. Ya, saya juga punya anak 3, ada yang sama, ada yang berbeda. Ya, mungkin ada yang mirip ya. Kemudian nanti ibu bisa membantu anaknya untuk memahami dan menemukan jalan hidupnya. Jadi yang tadinya kritik cita-cita sekarang jadi berubah mengarahkan saja. Nah, kalau kalian itu melihat bagus kalau melakukan kegiatan begini. Dan tahu nggak kegiatan itu cocoknya dengan profesi apa? Nah, jadi kita terus mengatakan, oh gitu ya Bang, kita coba, kamu kan sukanya ngomong, kamu kan sukanya memberikan informasi itu. Nanti kamu kalau nggak jadi guru, jadi pelatih, jadi trainer, mungkin jadi dosen. Nah, kita tinggal pergi. Coba kamu bayangkan, kamu kalau ngajarin masih, ya aku senang banget, apa sih bikin kamu senang? Aku senang ngomong. Yang kedua, aku senang kalau lihat orang yang tidak bisa jadi besar, yang tidak lalu jadi apa. Gitu ya. Oke. Kemudian memfasilitasi proses pendewasaan ini. Nah, ibu, nih bagian paling seru nih. Ini 34 slide terakhir. Nah, 34. Ibu kayak apa sebenarnya? Ini 34 slide terakhir. Yang manakah ini ibu, yang manakah ini suami ibu, yang manakah ini karakter dari anak-anak ini? Boleh bilang, itu aku banget loh. Ini suamiku loh. Ini aku dan suamiku begitu loh. Ini anakku yang nomor 2, ini anakku yang nomor 1. Mari kita lihat. Ini bagian paling seru. Mari kita ketahui 34 bakat yang ada itu apa saja. Dan apakah itu ada di dalam diri kita atau yang tidak banget. Ini banget nih. Itu bukan banget. Gitu ya. Atau itu begini. Oh pantesan suami itu begitu ya. Ternyata mungkin ini bakatnya. Bisa jadi. Mari kita cek satu-satu. Ibu, ini bakat yang pertama nih. Bakat yang pertama, achiever namanya. Ini kenapa? Pak, jangan sosok bahasa Inggris dong. Terima kasih bahasa Inggris. Saya tidak boleh terjemahkan, tapi saya bantu menggambarkan bakat ini. Bakat pekerja keras. Di sini siapa ibu-ibu yang tidak suka rebahan? Rasanya kalau rebahan 1 jam itu ada perasaan bersalah. Aku rebahan, saya tidak rebahan. Habis ini masih ada sesuatu yang dilakukan. Apa yang dilakukan? Ada? Oke. Ada yang memang merasa rebahan itu bukan sesuatu yang menarik, ya itu malah menimbulkan rasa bersalah.
rebahan, dua perpustakaan. Itu sungguh tidak produktif. Tapi ada sebagian yang bilang, santai, santai dong. Tadi kan udah nyuci tuh, tinggal ngotor ya. Sekarang boleh lah rebahan 3 jam gitu. Ini normal, mungkin kalau ada yang senang rebahan, ada yang senang padat, dari jam ke jam selalu ada kegiatan. Dan mungkin anaknya juga ada yang begitu. Pulang sekolah terus ngaji, habis ngaji terus apa? Sampai nanti jam tidur baru selesai kegiatan. Ada anak yang begitu. Mungkin kalau dicek ya, mungkin ada anak yang sudah agak besar, ada yang sudah punya kuliah, atau anaknya kuliah. Boleh dicek apakah dia memang termasuk anak yang suka dengan mengadakan jadwal. Pokoknya nggak ada jadwal kosong, harus selalu diisi, bahkan 1 minggu sekali pun harus ada kegiatan. Ini anak namanya sifat atau ternyata, atau mungkin suaminya tidak ada. Udah harusnya pulang bubar dari kantor jam 4 sampai rumah harusnya jam 5. Ini jam 8 baru pulang. Ketika ditanya, Pak, kenapa baru pulang jam segini? Pulang cepat-cepat juga mau ngapain? Di rumah mengingat atau ada kerjaan? Nah, ini tandanya nih. Bisa jadi jangan curiga dulu. Jangan curiga dulu kalau bapak pulang telat dari kantor. Jangan-jangan memang tipe pekerja keras. Yang kalau ke rumah itu merasa gabut, tidak ada pekerjaan, padahal di kantor masih ada pekerjaan, itu dibiarkan di kantor dan mengerjakan itu. Gitu ya. Jadi jangan curiga dulu, meskipun tetap diselidiki. Yang kedua, aktivator atau penggerak. Ini anak nggak sabaran nih. Biasanya kalau misalnya nanti kita beli anu ya, itu habis itu tanya terus, mak kapan, mak, ayo mak, jadi bapak belinya mak, ayo mak. Padahal kita baru ngomong sekarang belinya kan. Ada yang begitu. Istilahnya kerja. Pengennya sekarang, bahkan nanti. Ini kadang-kadang kita terlalu. Tapi ada anak yang santai kan. Kau coba kamu, ada yang begitu. Bahkan yang antara itu juga begitu punya ide harus langsung dilaksanakan. Tapi ada yang nantilah untuk waktu yang tepat dia pindah pada waktunya. Kan ada yang begitu, agak delay. Nantilah saya menunggu semuanya cukup dulu gitu. Tidak segera melakukan. Nah itu boleh dicek ya. Ibu-ibu termasuknya kemana? Ya. Kemudian yang berikutnya nih ibu-ibu. Yang kalau kembalikan ya berarti memang tergolong bakat yang disebutnya lemah, gitu ya. Ada yang fleksibel. Jika menghadapi situasi yang berubah mendadak, ya oke-oke aja. Misalnya anaknya gini, nanti jam asar ya, kita jalan-jalan kemudian, terus tiba-tiba 10 menit menjelang gitu, nah ternyata ibu harus begini, ya udah. Jadi meskipun ada perubahan mendadak, ya oke aja. Tapi ada anak yang langsung begini. Langsung ngantuk, gimana sih mama tuh? Jangan itu Pak. Gimana sih? Aku udah bohong. Dia nggak mau terima itu. Apalagi benar. Tapi ada yang memang, gitu ya. Ya kan? Mungkin besok boleh. Ada yang gitu. Nah, termasuk yang mana? Gitu ya. Kemudian ini saya sebutkan gara 34 ya. Ada analitikal. Salah satunya tadi anak yang selalu bertanya, Mak, kenapa sih nggak boleh? Terus dijawab. Terus kalau misalnya begini gimana? Terus dijawab. Terus tanya lagi. Nah terus kalau misalnya itu gimana? Itu anak kayak nggak pernah berhenti misalnya. Sampai dia benar-benar merasa puas. Jadi kalau ada anak yang sukanya bertanya, jangan bilang cerewet karena sih banyak kepo di sana. Jangan digituin, jangan bakat nanti kalau yang kuat. Biasanya suka dengan matematika yang begini, biasanya suka dengan angka. Tapi minimal dengan senang bertanya pun sudah bisa mencerminkan bakat analitikal. Kalau begini gimana? Kalau begini kenapa ya begini? Kenapa ya? Kalau itu sih gimana ya begini? Bakat analitikal dulu. Ya, tanda-tandanya adalah senang bertanya. Dia akan berhenti kalau jawaban yang diberikan sudah memuaskan. Nah, jadi kalau ada anak yang banyak tanya, jangan-jangan ini. Coba cek dari waktu ke waktu. Dia tuh dari kecil begitu terus sampai sekarang. Jangan-jangan bakatnya. Ya, biasanya terus jadi luar. Dari pakar penelitian. Kan penelitian itu selalu berdasarkan pertanyaan bahwa mengapa
begini, mari kita teliti untuk mengetahui jawabannya. Ya kan? Nah, yang cocok nih jadi peneliti peneliti IPA, ilmu pengetahuan alam atau peneliti gejala-gejala sosial. Bisa jadi. Tapi tergantung minatnya dia gimana. Gitu ya. Tapi minimal dari senang bertanya, itu bisa jadi tanda. Gitu ya. Yang berikutnya ada anak yang suka kamu di sini, ada anak yang suka beres-beres di rumah. Dia nggak tahan dengan ada. Dia kalau barang-barang ini pindahin tuh barang-barang dia. Ya kan? Ini siapa yang pindahin barang aku? Harusnya kan bukan di sini, harusnya di situ. Nih, bakatnya. Selama ini nggak kerasa kalau itu bakat. Dia tuh kerjanya harus selalu tertata, tapi dia nggak tahu dengan yang berantakan. Itu juga sama. Sering ngomel sama suaminya karena kaos kaki itu yang sebelah di pintu masuk, yang sebelah di pintu kamar mandi. Bapak nggak bisa gitu kalau kaos kaki itu ditempatkan di tempat yang sama, di kanan dia berdampingan gitu, kayak kamu dan aku. Gak bisa. Memang naturalnya mungkin si bapak lemah di bakat ini. Sementara itu sangat kuat. Bayangkan itu jadi berantem kan? Yang satu sangat teratur, yang satu sangat tidak teratur. Tapi please ibu, mulai hari ini ya berantem tentang itu. Karena Allah sudah takdirkan Anda berdua bertemu. Itu saling adalah nanti suamimu protes kalau aku punya apa yang ada di dirimu, ngapain aku menempatkan kamu di sana? Semua bisa melakukan sendiri. Justru karena aku tidak bisa melakukan apa yang kamu pintar melakukan. Makanya kita diperlukan. Gitu ya. Nah, jadi perbedaan itu jangan jadi masalah, gitu ya. Karena ada celah untuk saling melengkapi. Tugasnya kan saling mengisi kekosongan. Kalau sama-sama nggak ngapain, jadi nggak seru ya. Dunia itu sama, ya. Terus kalau berbagi cerita apa dong kalau sama, ya nggak? Gitu ya. Yang berikutnya. Beli peramu pelayan. Nih, ini model-model yang gak suka jadi ketua nih. Biasanya gak suka jadi ketua, sebenarnya memang pelayan. Aku siap membantu, tapi aku gak usah jadi ketua. Apa orang yang paling gercep nih kalau melayani? Senang sekali. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau ada yang betah jadi pembantu urutan tahu. Itu bukan karena tidak punya pilihan. Bisa jadi sudah puluhan tahun tabungannya banyak, kenapa sih gak buka warung aja terus buka warung di rumah? Berhenti lagi pembantu. Gak bisa, dia merasa bahwa melayani orang itu apa? Saya pernah bertanya, ada simbah itu pembantu kenalan saya. Beliau sudah dari gadis sampai sekarang sudah hampir 70 usianya. Itu memang jadi pembantu, hampir gak punya tabungan. Terus buka usaha sendiri di kampung gitu ya kan enak banget. Ya mas, aku senang kayak gitu. Aku senang melayani hubungan bapak dan anak-anak. Dan ketika dia pindah ke pekerjaan sama. Hanya pindah keluarga aja. Dan ternyata dia menikmati. Makanya sampai selama dia mampu, dia akan lakukan pekerjaan. Karena memang bakatnya melayani. Ada orang yang senang melayani. Ini kagian, saya menduga bakat Tuhan itu bisa seperti itu. Karena senang mendahulukan kepentingan orang lain. Melakukan aktivitas kerelawanan. Ibu tahu kalau orang datang, petugas datang, ini penting untuk petugas datang. Bukankah dapat itu mempertaruhkan nyawa untuk memadamkan api? Ada orang yang tugasnya di Dimsar yang harus berhari-hari mencari orang hilang di tengah hutan. Berarti kan berhari-hari keluarganya ditinggalkan, betul nggak? Ini resikonya nih, kalau ada yang punya suami yang bakat ilmunya kuat, biasanya mendahulukan kepentingan orang lain juga kuat. Jika dia ini sering berhari-hari pergi gitu ya dari rumah untuk kepentingan rumah gitu ini bakat itu. Kalau di anak-anak kelihatannya gimana? Perhatikan nih, kalau ada anak-anak bawa makanan lebih dari rumah. Mama, aku bawa pisang gorengnya 10 ya. Nah, apa ini kok bakal habis sebenarnya? Enggak, aku mau bawa pisang. Kenapa pengen bagi sama? Gorengnya masih punya banyak juga kan kalau gitu. Ada yang gitu. Yang kadang-kadang banget jadi buah. Nggak ada kalau itu makan. Kan dibutuhkan untuk profesi tertentu. Bayangkan kalau seorang perawat medis punya itu. Itu melayaninya tulus sekali. Kan
Ada perawatnya juga sih. Jangan-jangan ini ya kan? Jutai kan? Stres kayaknya ya. Enggak juga sih, mungkin karena dia nggak suka melayani, tapi terjebak dalam profesi perawat. Padahal aslinya dia nggak senang mau melayani, dia senangnya dilayani. Itu kan lawan korban. Makanya ada orang yang stres menjalani pekerjaan, melawan korban. Makanya jangan memaksakan cita-cita kepada anak-anak. Itu yang ingin saya sampaikan. Jangan paksa. Karena kalau mereka dipaksa, nanti melawan korban dan itu menyiksa. Ya. Berikutnya, lalu yang ketujuh ya, masih ada berapa lagi? Masih 27. Ada komen pengendali tadi terakhir kamu 27. Kamu sini. Kamu ini ya, kamu tuh ya. Nah ini anak komen nih, pengendali. Biasanya ada yang disamper teman-temannya. Main yuk, ikut aja kalau ada. Maaf ya kalau ada yang sama ya, itu tidak sengaja. Itu apa bikin belakang. Udin, main yuk. Jadi kalau nggak ada Udin nggak ada yang atur. Bayang nggak? Kan kita tuh butuh orang yang gitu loh. Karena kalau nggak gitu suara gini. Kita apa ini? Kalau kita bingung ya. Oh iya, sendiri belum ada soalnya kalau di situ kan Udin yang atur. Benar nggak? Mengenali. Ternyata itu bahkan jadi manajer, jadi bos. Makanya kalau manajer benar-benar jadi office boy itu harus ya beli tadi kalau menjadi office boy. Oke ya, lanjut ya cepat. Communication. Nih anak yang sering ngomong gimana nih? Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia alami, bawaannya pengen cerita, padahal tadi bocah. Malah lebih sering diminta diam. Karena banyak yang bicara. Ini bahkan. Kalau diarahkan ini keren dulu. Yang penting diarahkan. Ya, dorongan psikologis diarahkan. Oke. Yang berikutnya kompetisi. Di sini ada anak yang kalau kalah lari, kalah lomba, kalah itu kanku. Ada nggak? Atau dia sedih bersepanjangan. Nah, gimana tadi lomba? Nah, itu lomba. Atau datang-datang nangis. Dia nangis, ketika ditanya kenapa? Aku kalah apa? Tadi di sekolahku ada lomba ini. Karena kamu juara apa? Juara kuat. Ada anak yang sedih juara dua. Karena buat anak seperti ini nih, yang potensinya kuat, jadi juara dua itu benar. Gak asik. Harus jadi juara. Memang dalam potensi apa yang begini dibutuhkan? Sales. Oke. Sales kalau dikasih iming-iming yang paling besar penjualannya dan harga doa itu yang besar. Yang lebih besar saya lupa. Dibutuhkan apa yang begitu? Selama ini kayaknya anakku nggak bisa karena nggak mau kalah. Makanya kalau nggak mau kalah itu dibutuhkan potensi itu. Bayangkan kalau dia jadi apa ya? Katanya akan lari 100 meter. Tapi bahkan kompetisinya lemah. Siapa dulu? Nanti aku pilih selangkangan aja. Kapan medalinya kalau ini? Ternyata yang top para pelitnya senang menjauhkan orang lain. Kamu duluan aja, nanti aku belakangan. Aku membahagia kamu menang. Gak tentu jadi apa daya saingnya juga kuat, kurang greget usahanya untuk jadi yang memutar. Ya, jadi anak yang gak mau kalah, ada profesi yang pas mungkin. Jangan khawatir, dia punya masa depan. Ya. Ini mau saya bahas sama yang berapa ini? Semuanya. Ada mengenai tugas. Kalau ini mungkin agak sulit, tapi gambarannya begitu. Orang yang punya bakat ini, ya, saling keterkaitan. Dia meyakini bahwa segala sesuatu itu ada hubungannya. Istilahnya, Allah itu menciptakan sebuah keadaan bukan tanpa pesan. Misalnya satu saat ketinggalan kereta, kan orang itu umumnya kecewa ya. Tapi ada orang yang bahwa mungkin dalam ketinggalan yang mungkin akan ada satu peristiwa yang lebih bermakna buat kita. Kalau kita berangkat sekarang, mungkin ada sesuatu yang berbeda. Jadi Allah sengaja membuat kita terlambat, karena Allah akan menjadikan sesuatu begitu yang datang oleh kita. Nggak tahu habis itu uang sama orang kreasi di sini 100 juta. Mimpinya begitu ya. Ini loh gara-gara tertinggal. Kalau kita nggak ketinggalan, ini kreasi ini dihubungkan oleh orang lain. Nah, orang-orang itu begitu.
Mungkin anak-anak yang tidak mudah kecewa, ya mah gak apa-apa, mungkin banyak kali bisa. Nah ini tanda-tandanya. Jadi dia tidak langsung kecewa dengan satu keadaan. Kemudian, oke. Kemudian ada konsistensi. Anak yang konsistensinya kuat atau ibu mungkin ada yang merasa bahwa ketika ada pelanggaran terhadap aturan itu sesuatu yang ini nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Aturannya kayak gitu, kayak gitu aturannya. Jadi anaknya cenderung patuh. Misalnya gini, nah kenapa kamu nggak kayak gitu? Kan kata kamu nggak boleh. Kan kata bapak nggak boleh. Nah ini makanya. Jadi ketika aturannya sudah disepakati, dia tidak mudah untuk melanggar aturan. Jadi anak cenderung patuh. Jadi kalau dia kayak gitu. Jadi penegak hukum, penegak perda, penegak normal, bisa kalau PP itu dulu ini. Jadi hakim, jadi jaksa itu dulu ini. Jadi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dulu ini. Oh aturannya nggak apa-apa, saya lah menyimpang ini nggak bisa, nggak bisa. Dalam kalau saya tidak ada penyimpangan, wah ini contohnya. Tadi anak itu kalau dia memang sudah tahu aturannya dia tidak akan pernah melanggar. Kita namanya apa? Bis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kalau bis fungsinya untuk apa? Mengangkut penumpang dalam jumlah. Boleh nggak kalau dipakai untuk pasien? Meskipun bisa, tapi itu bisa akan nyaman. Pasiennya juga nggak akan nyaman. Betul nggak? Logikanya kan begitu. Ingat bahwa sesuatu diciptakan untuk tujuan tertentu. Di situ diciptakan bentuknya seperti itu karena punya fungsi yang khusus. Gitu ya. Kalau misalnya kendaraan itu cuma kepalanya aja yang ada tempat duduknya, belakangnya kayak kotak besar dan kosong. Itu kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk barang atau pasir. Boleh nggak buat ngangkut ibu-ibu mau masuk? Boleh tapi nggak dulu. Dan juga nyaman, kepanasan, betul nggak? Kalau tumpah, bahaya. Artinya segala sesuatu itu diciptakan karena ada fungsi khususnya. Pun demikian dengan anak-anak ini. Pun demikian dengan ibu-ibu. Di sini ada orang yang merasa ingat. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang itu tuh kayaknya ada kemungkinan bakal menimbulkan perasaan. Ada yang memilih untuk udahlah daripada itu nggak usah diomongin. Ada nggak yang sering merasa begitu? Tapi yang lain ada yang merasa begini. Gak apa-apa, memang kalau sudah disampaikan sampai apa adanya. Ada nggak yang merasa begitu? Perhatikan dari satu hal keberanian menyampaikan apa yang harus disampaikan. Itu saja sudah begitu. Sampai di sini mulai ini ya. Mulai mendapat pesannya bahwa setiap orang itu punya keunikan yang tidak bisa diarahkan pada profesi yang sama. Itu yang seringkali menjadi keliru. Sekarang mari kita lihat ke judul yang saya angkat di sini. Ya, semua anak berbakat. Apa bakat anak ibu kira-kira? Wah, Pak, yang sekarang ditanya bakat anak saya bingung selain satu bakat guru kan gitu ya. Saking perlunya. Itu kalau bahasa Indonesia-nya kan begitu ya, Pak. Itu bahkan kita pilih semua orang. Di sini ada yang bisa menceritakan kalau 5 hal terlalu banyak. Saya minta satu hal yang istimewa dari anak-anak ini. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Itu spesial dari anak saya. Belum anak saya sebutnya ya. Jangan. Bentar, jangan. Ya kalau itu istimewaan bagus ya Bu. Kemudian ngomong, tadi perempuan, oke. Bicara.
itu tapi kalau menghafal dua. Oke, dan dia sebenarnya berbicara di depan orang yang baru kenal atau di depan orang yang sudah kenal. Dia sering bicara di depan umum, sering mendapatkan tugas dari sekolah atau lomba gitu. Oke, baik. Terima kasih. Anak perempuan usia berapa tahun? 9 tahun. Sukanya ngomong, tidak suka berhitung. Hafalannya atau ingatannya kuat. Oke, itu salah satu atau beberapa contoh yang ibu-ibu perlu mengenali dari putra putrinya. Di sini ada anak yang doyan yang menghitung tapi gak suka ngomong. Ada nggak yang putra putrinya? Kalau tadi kan senang bicara tapi tidak suka berhitung. Ada yang sebaliknya nggak? Sebaliknya begitu. Suka bertanya. Dia suka bicara nggak? Atau hanya bertanya? Oke, nanti tidak mengelak. Oke, jadi cenderung keras kepala, cenderung keras kepala. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, ini beberapa hal yang kita bisa ambil contoh ya, bahwa memang ada keunikan pada anak-anak kita yang kita harus kenali. Ini menarik. Yang satu sebenarnya bicara gitu ya, mungkin apapun yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam perasaannya dia sampaikan. Ya. Tapi ada yang sedang bertanya. Kemudian itu bicara juga, tapi beda bentuk. Dia bertanya sebenarnya. Nanti kita akan coba bahas. Ini sudah tersebutkan, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kalau saya meminta ibu-ibu, coba sebutkan contoh makan. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran ibu-ibu? Ya, nyanyi, ya, menari. Oke, nyanyi, menari, apa lagi? Ya, memasak, apa lagi? Menggambar, mengaji. Harusnya jangan dibakat, itu harusnya jadikan halusan ya. Itu baik, ya. Tapi kalau ada yang berbakat karena suaranya bagus, gitu ya. Ya, jadi memang ngajinya ya harmoninya bagus, tapi memang secara suara tidak begitu istimewa. Tapi bukan itu kan yang kita kalau urusan ya. Nah, mari kita lihat dulu. Apakah ini yang dimaksud dengan bakat? Nah, tadi sudah ada ya. Ada olahraga, ada di kesenian, ada yang masak, ada yang main musik, ada yang main drama atau acting, gitu ya. Kira-kira menurut ibu jawaban ibu tadi benar? Atau salah? Benar. Jawabannya benar, tetapi